Halo teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Terima kasih ya sudah selalu setia menonton channel YouTube KPU Kabupaten Sumba Tengah. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa berjumpa lagi di episode menarik Halema lainnya. Saat ini sudah bergabung bersama kami yaitu Ketua Bawaslu Sumba Tengah yaitu Bapak Yeremias Umbuyagu. Halo Bapak, apa kabar? Halo Iga, kabar baik. Bagaimana rasanya Bapak akhirnya bisa bergabung di Halema KPU Sumba Tengah, Pak? Bersyukur sekali ya setelah dikontak 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah itu sempat dikontak oleh Ketua KPU. Namun karena bertepatan satu dan lain hal sehingga tidak terjawab untuk bisa hadir di sini. Nah, minggu lalu dikontak oleh Pak Kadip untuk sama-sama berdiskusi lewat podcast kawan-kawan di KPU. Halema Kabupaten Sumba Tengah ya, dengan senang hati sekali untuk kita bisa berdiskusi lah. Bapak, terima kasih ya Pak sudah Ya, meluangkan waktunya. Berbicara soal pemilu dan pilkada, ya, seperti yang kita ketahui bahwa Bawaslu dan KPU itu adalah dua lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada di Indonesia. Nah, yang ingin kami tahu nih Pak, bagaimana Bapak menanggapi atau menyikapi bahwa KPU dan Bawaslu itu harus tetap bersinergi? ya. Baik, terima kasih Ibu Iga. Urusan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan memang tidak bisa kita urus sendiri-sendiri ya. Dua lembaga ini, kalau saya bilang ini bagaikan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, walaupun SOP-nya berbeda-beda. Nah, kalau teman-teman di KPU selaku penyelenggara teknis, kami di Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi, tentunya butuh yang namanya kolaborasi. Nah, yang di mana-mana kan memang harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Kalau kita bangun atas dasar mimpi yang sama, misalnya untuk mau mensukseskan penyelenggaraan pemilu seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Sumba Tengah dengan spirit yang sama, saya kira lewat kolaborasi inilah yang mampu mempertemukan kita. Coba kita bisa lihat, kalau dari angka partisipasi kemarin, ini kita lihat dari pendekatan kuantitatif ya, 71,72% angka partisipasi itu angka luar biasa kalau menurut kami di Bawaslu. Nah, tentunya bukan hasil dari kerja sendiri-sendiri kan, ada peran teknis dari teman-teman KPU, bagaimana dia mempersiapkan sejak awal tahapan, bagaimana dia persiapkan penyelenggara teknis di tingkat ad hoc, juga bagaimana dia melakukan upaya-upaya pendidikan politik. Nah, begitu kami di Bawaslu, bagaimana mempersiapkan mulai dari awal tahapan untuk strategi-strategi pengawasan, strategi-strategi pendidikan politik. Nah, begitu juga dengan elemen-elemen lembaga-lembaga lain, termasuk masyarakat itu sendiri. Ya, itu yang saya bilang tadi, Ibu Ige, urusan demokrasi ini memang urusan banyak orang. Tidak bisa kita bangun egosentris kelembagaan. Nah, kalau kita bangun misalnya egonya KPU, bangun egonya Bawaslu, wujud demokrasi yang kita harapkan untuk misalnya untuk berjalan dengan lancar, kita bisa tidak capai secara maksimal. Itu yang harapan kita yang lalu, sehingga kolaborasi itu menjadi pintu masuknya kita untuk kita bisa terus berkoordinasi, untuk kita bisa saling sapa satu sama lainnya lewat bikin WhatsApp grup maupun datang secara langsung. Baik itu kami Bawaslu yang datang ke sini maupun KPU yang datang ke Bawaslu. Seperti tidak harus ada agenda-agenda resmi juga, kami selalu berkoordinasi. Baik Bapak, berarti memang untuk menjaga sinergi itu sendiri salah satunya tadi adalah kolaborasi ya Pak antara KPU dan Bawaslu. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui nih, selama ini ada tanggapan publik yang menyatakan bahwa Bawaslu KPU itu dalam tanda kutip adalah mengawasi dan diawasi. Ada tips atau ada mungkin dari Bapak sendiri menanggapi hal tersebut agar persepsi tersebut tuh bisa ditinggalkan mungkin oleh publik Bapak? Iya, ini kan masyarakat ini tidak bisa kita kendalikan.
ekspektasi publik itu setiap anak manusia di Kabupaten Sumba Tengah ini tidak bisa kita kendalikan. Apalagi di era teknologi sekarang ini ya. Di era digital hari ini, era demokrasi, kita tidak bisa membatasi ruang geraknya orang. Kita tidak bisa tidak bisa membatasi setiap orang itu untuk berprasangka terhadap dua lembaga ini. Mereka punya peran-peran yang sama. Yang paling penting kalau menurut kami kerja secara profesional. Profesional yang kami maksudnya tentunya dalam hal mengawasi setiap tahapan dari perspektif Bawaslu ya. Setiap tahapan itu kami jalankan sesuai dengan mekanisme dan tata cara perbawaslu, tata cara perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalau kita mau mengawasi dan diawasi, memang yang mau mengawasi ini kan dua lembaga ini. Dalam konteks kelembagaan, pilkada dan pemilu kalau tidak ada yang mengatur, ini seperti apa jadinya coba dalam konteks demokrasi kita. Ya memang harus ada lembaga yang mengatur itu. Terus yang kedua berkaitan dengan penilaian publik misalnya, antara ada yang mengawasi dan yang diawasi. Mereka kan melihat juga dari sisi keaktifan kami di KPU dengan Bawaslu. Jujur di IGA yang lalu sebelumnya itu kan terbangun semacam Bawaslu kalau datang di KPU seolah-olah macam menakuti teman-teman KPU gitu. Kami coba mau merubah pola-pola itu karena kalau menurut kami membangun sebuah demokrasi atau mencapai kesuksesan pemilu maupun pemilihan itu kita harus perlu dudukan. Kita harus perlu cari secara bersama-sama apa sih yang tersumbat selama ini, apa sih problem-problem teknis. Begitu juga dalam konteks pengawasan, termasuk juga dalam hal bagaimana mengajak masyarakat untuk berperan aktif terhadap pengawasan. Nah, saya mau bilang begini, sebenarnya kalau mau lihat ada 3 penyelenggara kita. Ada KPU sebagai penyelenggara teknis, ada Bawaslu juga sebagai pengawasan yang mengawasi setiap tahapan termasuk juga mengawasi teman-teman penyelenggara teknis secara supaya tetap prosedur. Juga ada lembaga khusus DKPP dan kehormatan penyelenggara pemilu. Jadi DKPP inilah yang misalnya menerima terkait dengan seluruh aduan-aduan masyarakat. Misalnya kalau kami tidak independensi misalnya, atau pada saat teman-teman masyarakat luas, masyarakat Sumba Tengah menilai bahwa antara KPU dan Bawaslu misalnya saling berkolaborasi misalnya tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur dalam mekanisme pengelolaan kepemiluan misalnya, silakan saja teman-teman untuk mau melaporkan ke DKPP. Sudah ada lembaga khusus yang mengatur itu, yang membidangi itu. Sehingga hemat kami ke depan dalam hal untuk mencapai yang menjadi harapan kita bersama, ya kolaborasi itu menjadi pintu masuk. Tinggal sekarang bagaimana kita sama-sama untuk mendistribusikan keadilan terhadap seluruh peserta pemilu. Itu saja. Begitu. Berarti memang lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini meski ada tanggapan mengawasi dan diawasi, tetapi justru saling bekerja sama melengkapi begitu ya Bapak? Saling bekerja sama untuk melengkapi. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa saja bentuk koordinasi dan kolaborasi yang paling efektif menurut Bapak sendiri yang saat ini publik belum tahu nih kolaborasi dan koordinasi tentunya dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Sumba Tengah gitu Bapak? Iya, contoh hari ini ya, kalau kita lihat dari program non tahapan, kalau menurut saya program non tahapan yang tidak dalam kerangka itu sudah masuk tahapan. Ini ada saya lihat teman-teman di KPU itu program inovasi misalnya kerjasama antara sekolah misalnya untuk pendidikan pemilih pemula misalnya. Terus kalau kami salah satu kolaborasi itu kami coba untuk membangun pendidikan politik pemilih di desa misalnya, termasuk tanam pohon integritas. Nah dari situ kami selalu berkoordinasi di teman-teman KPU. Apa yang teman-teman KPU belum jangkau kami coba untuk jangkau. Begitu juga sebaliknya. Terus yang kedua, selama ini bukti nyata bahwa kami sama-sama bersinergi, itu grup WhatsApp itu kami selalu penuh dengan
ide-ide, walaupun memang kadang juga ruang canda di situ terjadi, tapi yang paling penting ada hal-hal baru misalnya untuk kita bisa lakukan pendidikan politik di masyarakat. Ada pesan-pesan misalnya ide dari teman-teman mereka sampaikan lewat grup. Begitu juga kami di Bawaslu. Jadi ya selalu terkoneksi lewat WhatsApp grup yang kami sudah bangun secara bersama-sama. Baik, seperti yang bagaimana Bapak jelaskan tadi kan berarti salah satunya kolaborasi di luar tahapan pemilu itu adalah mengembangkan pendidikan politik. Ya. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri ada nggak sih strategi atau kolaborasi yang ingin dilakukan terkait penguatan kapasitas kelembagaan atau inovasi digital? Ya, baik. Terima kasih Ibu Ika. Hari ini kita harus perlu perlu melihat peluang lewat platform digital, media sosial. Nah, saya lihat teman-teman di Bawaslu, program inovasi yang lalu itu kami coba datang secara tatap muka, ini di tengah efisiensinya. Kami datang bertemu dengan warga desa untuk melakukan terkait dengan pendidikan pemilih, juga untuk mengajak masyarakat desa tetap bagaimana untuk ke depan supaya mereka patuhi larangan-larangan kampanye, termasuk yang penanaman pohon integritas. Kalau menurut saya hari ini yang perlu kita siapkan diri bagaimana kita merespon soal pemanfaatan media inovasi lewat teknologi yang ada. Media sosial. Nah, di Bawaslu hari ini contoh kemarin itu kawan-kawan mereka bikin TikTok misalnya. TikTok soal apa sih dengan tema misalnya apa yang dikerjakan Bawaslu di luar tahapan misalnya. Mereka bikin TikTok, terus konten-konten yang lain misalnya. Nah, ini yang hal menurut saya di era digital hari ini kita perlu mengoptimalkan media yang ada. Yang berikut, tadi juga kami baru saja merancang terkait dengan program-program ke depan, misalnya program inovasi ya. Ya sambil teman-teman misalnya melakukan sosialisasi, bikin player sebanyak-banyak. Larangan misalnya untuk anti politik uang, penjara berapa bulan misalnya, dendanya berapa, sekian. Nanti teman-teman akan merancang itu. Sehingga kolaborasi nyata yang harus perlu kita nyatakan dalam hal hari ini, ya kita harus perlu menuangkan lewat potensi-potensi media sosial yang ada begitu. Ya. Baik Bapak, berarti mungkin nanti bisa nih Pak untuk kolaborasi antara Bawaslu sama KPU Kabupaten Sumber Tengah untuk membuat konten sosial media. Sepertinya akan seru nanti Pak. Boleh. TikTok bareng juga sama KPU boleh. Oke Pak. Berarti kan ini Bawaslu dan KPU Kabupaten Sumber Tengah itu memang sudah bersinergi sekali ya Pak. Iya. Menurut Bapak sendiri sejauh mana sinergi dari KPU dan Bawaslu ini dapat mencegah potensi konflik sosial atau politik di Kabupaten Sumber Tengah itu sendiri Pak? Iya, memang satu-satunya cara adalah distribusi keadilan yang saya bilang tadi. Pada saat kita melakukan pemberlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilu, partai politik maupun teman-teman para calon itu tidak ada yang kita anaktirikan sendiri. Saya kira ekspektasi yang selama ini terbangun bahwa jangan-jangan KPU dan Bawaslu ada memang bisa akan terbantahkan di situ. Nah, yang berikut berkaitan dengan soal selain distribusi keadilan yang saya bilang tadi, ya ke depan memang kan kami diawasi langsung oleh masyarakat juga. Ini kan sudah serba terbuka sekarang. Bawaslu kemana pasti masyarakat tahu, kegiatannya apa pasti masyarakat tahu. Begitu juga sebaliknya teman-teman di KPU. Nah sehingga kalau kami di Bawaslu sejak dari 2018 itu kami sudah sudah bikin ini grup bersama juga antara partai politik dengan Bawaslu. Nah tujuannya untuk apa sebenarnya? Tujuannya untuk mempercepat informasi-informasi pencegahan. Misalnya dalam hal surat menyurat misalnya, atau larangan-larangan dalam hal kampanye misalnya, atau misalnya pada saat nanti masuk di tahapan verifikasi partai misalnya, kalau misalnya sudah diinstruksikan oleh RI lewat provinsi, ya kami untuk mempercepat itu kan harus lihat media-media yang sudah dibuat oleh
kami begitu, sehingga mempercepat itu ruang-ruang koordinasi seperti itu. Oh, baik, berarti memang keterbukaan informasi kepada publik ya Pak? Iya, keterbukaan informasi terhadap publik itu menjadi salah satu. Pastinya kan ada tantangan nih Pak Iya. dalam menjalankan tugas. Lalu bagaimana tantangan yang dihadapi dalam menjaga hubungan kelembagaan ini agar Bawaslu dan KPU itu tetap terlihat profesional, independen, namun tetap terbuka terhadap koordinasi dan kerjasama satu sama lain. Iya. Salah satu untuk merawat dan menjaga apa namanya tadi itu? Profesionalitas, independen. Independen itu ya salah satunya kan memang kita ini perlu perlu tahu diri lah bahwa urusan publik ini dan urusan privasi kan berbeda. Artinya apa yang saya mau sampaikan di sini? Bahwa kita tidak boleh tidak boleh manipulasi segala bentuk tahapan apapun itu. Ya kita secara profesional saja. Kalau misalnya salah, ini ya supaya clear juga bahwa tidak berarti pada saat setelah KPU dan Bawaslu berkolaborasi, bukan berarti juga membenarkan yang salah, tidak juga. Kami selalu berbantahan-bantahan juga. Termasuk yang lalu itu di tahun 2022 kalau saya tidak salah itu kami pernah sidang administrasi di provinsi sama-sama dengan teman-teman di KPU. Kami berselisih juga. Nah ini yang kita sampaikan bahwa ada hal-hal yang prinsip yang melanggar tata cara prosedur, ya kami sama-sama untuk bereskan. Misalnya kami mengingatkan teman-teman KPU sudah berulang-ulang kali misalnya, tapi kalau masih juga melakukan hal yang sama, tentunya ya kami tidak bisa kompromi juga dengan hal yang sifatnya prosedural begitu. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk jawabannya. Menurut Bapak sendiri, apa filosofi dasar yang harus dipegang oleh kedua lembaga penyelenggara pemilu ini agar kerjasama tidak hanya formalitas saja, tetapi benar-benar akan berdampak pada kualitas demokrasi ke depannya nih Pak? Ya, persaudaraan yang menghidupkan. Kenapa saya ambil filosofi ini? Selama ini kan kabupaten ini dikategorikan sebagai kabupaten keluarga. Nah, kenapa ini juga menjadi penting? Kita kadang-kadang dalam hal penyelesaian masalah misalnya tidak harus normatif juga. Perlu kita lihat kekuatan-kekuatan kearifan lokal yang ada di kabupaten kita. Contoh misalnya dalam hal sengketa cepat misalnya. Nah kami tidak tunggu dulu sampai dengan masalah itu dia naik secara normatif atau naik sampai ke level pidana, tidak. Tapi kalau dari sisi dampaknya tidak begitu luas, kami coba memediasi setiap objek-objek masalah yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berharap lewat persaudaraan yang menghidupkan seperti ini, ke depan persoalan apapun antara peserta pemilu maupun antara pendukung, ya namanya dalam konteks kampanye sudah ada memang, ya selesaikan habis tahapan selesai, pilkada selesai, ya selesai juga masa napas, sehingga ini menjadi kekuatan utama kita karena mengolah kabupaten ini dengan 6 kecamatan, kalau diolah dengan dengan suasana kekeluargaan yang tinggi tanpa harus ada dendam-dendam politik, saya kira menjadi potensi yang luar biasa untuk kita ke depan. Itu sih dari sisi filosofi yang saya coba untuk sampaikan ke Ibu Iga. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk filosofinya, sangat bagus Bapak dan sangat menarik. Nah, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Saat ini kan tidak dipungkiri bahwa perubahan perilaku dari politik masyarakat itu sendiri dan perkembangan teknologi nih Pak. Kira-kira dari Bapak, apa inisiatif bersama yang dapat dilakukan yang paling realistis dan bernilai strategi untuk memperkuat kelembagaan antara KPU dan Bawaslu nih Pak? Iya, kalau melihat untuk kekuatan kolaborasi yang harus perlu kita wujud nyatakan ke depan, memang harus bergerak secara bersama-sama. Contoh kasus begini, contoh konkret begini. Saya melihat teman-teman di KPU, selain yang program Coktas coklit terbatas, maupun teman-teman misalnya di Bawaslu uji petik, ada program semacam program kerjasama PKS itu dengan teman-teman
sekolah itu kan sangat strategis. Nah, begitu juga kami bergerak dengan inovasi yang berbeda. Contoh, kami bergerak ke desa misalnya untuk melakukan penanaman pohon integritas, termasuk sosialisasi pemilih di tingkat desa. Ini kan penting supaya masyarakat melihat kolaborasi kami antara dua penyelenggara itu tidak dalam kerangka tidak dalam kerangka formalitas saja lewat undangan-undangan KPU, undang Bawaslu, Bawaslu untuk undang KPU. Tidak saja dilihat dari situnya, tapi ada semacam program gerak bersama yang tentunya juga inovasinya berbeda-beda. Ini di tengah efisiensi loh. Nah, sehingga maksud saya itu yang kita perlu tingkatkan. Terus yang terakhir sekali, kita perlu optimalkan soal platform digitalin, media sosial. Contoh kemarin, kalau pegawai-pegawai di Bawaslu, mereka sudah bikin konten-konten semacam TikTok begitu. TikTok semacam ada cerita pendek, untuk Untuk mengedukasi masyarakat. Contoh kemarin mereka angkat tema, apa sih yang Bawaslu lakukan pasca tahapan misalnya. Jadi mereka menjelaskan ke publik, sehingga ke depan itu lembaga manapun kita wajib untuk melakukan keterbukaan publik, keterbukaan informasi terhadap publik. Nah, sehingga di tengah-tengah tantangan digital hari ini, tantangan-tantangan media, kita perlu untuk mengoptimalkan seluruh mesin-mesin yang ada di lembaga kita masing-masing, terutama dalam hal pengoptimalan media yang ada. Karena kalau tidak, kita tunggu dulu tahapan baru mulai, ya kapan masyarakat kita baru cerdas kan gitu. Memang masyarakat kita kan hampir sebagian besar kan sekarang sudah punya medsos kan. Kalau dulu orang tunggu seminggu 2 minggu dulu untuk cetak ini koran Pos Kupang misalnya, itu tidak update baru sampai di Sumba. Nah, sekarang kan dengan kecepatan teknologi misalnya lewat media online, hari ini terjadi di Jakarta, kita bisa tahu juga hari ini di Sumba Tengah, bahkan detik ini begitu. Nah, inilah yang kami harapkan untuk dua lembaga ini ke depan. Saya sempat bercerita juga dengan Pak Ketua KPU yang lalu bersama dengan teman-teman divisi Pak Kadip juga, kami diskusi kira-kira ke depan dalam hal pengoptimalan media yang ada ini. Ya, saya bersyukur ya kalau teman-teman di KPU sudah terfasilitasi soal Halema ini, media podcast ini. Saya kira ini kan pintu masuk kita untuk mendistribusikan distribusikan pemikiran-pemikiran kita ke depan. Kita tahu di 2027 baru ada tahapan, baru kita mulai kan sudah kita panjar sejak dini begitu. Saya kira ini langkah konkret lah. Kami juga di Bawaslu, walaupun belum ada sekelas Halema ya, tapi ya lewat inovasi HP-nya teman-teman di kantor, mereka bisa bikin semacam player atau edukasi digital, berbasis digital seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Berarti memang perlu adanya memperbanyak kolaborasi dan memanfaatkan media digital yang saat ini sedang berkembang begitu ya Pak? Ya. Baik teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah, demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman pemilih setia Halema KPU Kabupaten Sumba Tengah. Sampai bertemu di episode selanjutnya.